Wanita kaya hanya ke kamar mandi tengah malam. Siapa yang bisa menyangka bahwa wanita kaya ini adalah orang yang memperhatikan rincian. Saat mengetahui bahwa dirinya telah diambil keuntungan oleh pria tua berusia 50 tahun, dia tidak menangis dan menuntut penjelasan dari pria tua itu. Sebagai gantinya, dia dengan segera ingin membawa pria tua itu untuk mendapatkan surat nikah. Namun, si pria tua yang telah diuntungkan justru mengeluh. Dia dengan segera menyatakan bahwa perbedaan usia mereka terlalu jauh. Apalagi, dia baru saja bercerai dan tidak ingin mencari lagi. Wanita kaya itu marah dan langsung berbalik dan pergi. Namun, setelah kembali ke perusahaan, wanita kaya itu masih terus memikirkan pria parubaya itu. Jadi, dia segera meminta sekretarisnya untuk menyelidiki latar belakang pria parubaya itu. Namun, pada saat itu, pria parubaya baru saja kembali ke perusahaan. Tanpa disangka, dia berlutut di hadapnya dan meminta bantuan. Ternyata dia telah memanipulasi firewall secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, banyak hacker yang berhasil masuk. Maka, pria parubaya yang merupakan programmer terhebat di dunia membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun, siapa sangka bahwa muridnya malah karena takut bertanggung jawab, mengalihkan seluruh masalah ini dan memfitnah pria parubaya. Dengan begitu, pria parubaya itu menjadi pengangguran. Namun, berita tentang pemecatannya segera menyebar. Perusahaan-perusahaan besar bersiap-siap untuk merekrut orang. Namun, kadang-kadang takdir yang buruk datang. Pria parubaya yang dipecat itu justru datang untuk wawancara di perusahaan wanita kaya. Keduanya pun bertemu lagi dengan cara ini. Tanpa disadari, pria parubaya itu menyerahkan diri. Wanita kaya itu sangat senang. Dia segera merekrut pria parubaya itu, dan menempatkannya di samping sebagai sekretaris pribadinya. Namun, tidak disadari bahwa tindakan egois wanita kaya ini, justru secara kebetulan menyelamatkan perusahaan dari kerugian triliunan. Bukankah ini direktur yang dari perusahaan King Chen? Tidak tahu kenapa, program pembangunan firewall kelima terus mengalami kesalahan. Tidak bisa dibangun sama sekali. Bukankah ini tuan yang dari perusahaan King Chen? Kenapa? Hari ini Anda datang sendiri, untuk mengucapkan selamat kepada kami karena menang. Mengambil proyek puncak. Siapa yang menang belum pasti. Bukankah itu direktur yang dari perusahaan King Chen? Jangan meremehkan lawan Anda di bidang keuangan. Mereka seimbang. Ada pengembalian. Inilah yang disebut lawan. Setiap kali Anda dari King Chen kalah dari kami, ini bisa disebut lawan? Bukankah ini direktur yang dari perusahaan King Chen? Iya benar. Saya mendengar bahwa baru-baru ini ada masalah besar di dalam perusahaan Anda. Menurut saya, ini masalah teknologinya tidak cukup. Lebih baik tutup saja dan pulang. Teknologi bukan masalah besar. Selama dalam kode Anda mendefinisikan ulang strategi keamanan, menyiapkan kontrol akses dan pengujian data, maka bisa berhasil membangun. Tak disangka justru asisten yang menyalahkan paman. Wanita kaya juga mengatakan agar paman tidak mengacaukan. Siapa yang tahu detik berikutnya? Pria itu bahkan menyebutkan nama paman. Ternyata dia adalah murid serigala bermata putih paman. Melihat paman baru saja dipecat dari perusahaan dan langsung mendapatkan pekerjaan baru, pria itu sangat tidak senang di dalam hatinya. Sementara itu, wanita kaya yang mengetahui identitas asli paman seketika terdiam. Dia tidak menyangka paman yang ditemuinya secara kebetulan adalah pakar program. Asisten juga dengan senang hati mengatakan bahwa perusahaan akhirnya bisa diselamatkan. Belum tahu bagaimana Ye Feng meninggalkan Kiseng. Dia memanipulasi program firewall, mengakibatkan sistem diretas, mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian hampir 30 juta. Maka seperti seekor anjing, diusir dari perusahaan. Benar, saya hanya mengingat bahwa dia adalah karyawan lama, jadi ingin memberinya sedikit kehormatan. Jadi secara eksternal hanya menyatakan bahwa dia mengundurkan diri. Kalian di King Chen benar-benar menganggap dia sebagai harapan terakhir. Benar-benar lucu. Paman yang kuat menyatakan bahwa semua orang tahu bagaimana kenyataannya. Saat dia akan mengatakan sesuatu kepada wanita kaya, konferensi teknologi sudah dimulai. Mohon persiapkan diri, Gui. Pertarungan hari ini sudah ditetapkan cukup sederhana. Kami telah menyiapkan virus jaringan model terbaru, yang akan merusak sistem firewall peserta. Performa akan menurun 90%. Mari kita lakukan eksperimen. Setiap perusahaan peserta akan memiliki 2 kesempatan untuk bertanding. Siapa yang bisa bertahan lebih lama dengan firewall-nya akan menjadi pemenang hari ini. Mereka akan mendapatkan dukungan proyek sebesar 1 miliar. Selanjutnya, Kiseng Company akan memulai terlebih dahulu. Orang tua, tunggu sampai aku mengalahkan King Cheng, mengamankan proyek 1 miliar ini, kemudian kembali dan mengurusmu. Uji coba dimulai. Lihatlah, Direktur Yang, 5 firewall ini adalah kekuatan kami di Kiseng selama bertahun-tahun. Selalu unggul dalam penelitian dan pengembangan keamanan jaringan. Selalu lebih kuat dari King Cheng dalam hal ini. Uji coba putaran pertama Kiseng Company telah selesai. 7 menit 50 detik. Dalam keadaan performa menurun 90%. Masih bisa bertahan hampir 8 menit. Tampaknya Zhao Dian selama bertahun-tahun masih memiliki sedikit kemajuan. Namun, itu saja, kan? Itu saja.
Kamu si kakek yang dipecat. Kamu memang berbicara besar. Sudah cukup. Sudah saatnya, masih membicarakan hal ini. Dewasa. Apa sih? Apakah kamu yakin? Pemuda yang berbudaya menyatakan untuk proyek ini. Departemen Teknologi Perusahaan. Namun, sudah dipersiapkan selama 4 bulan penuh. Meskipun sekarang firewall mereka hanya tersisa 4 lapisan. Tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk menang. Namun paman langsung menolak. Aku baru saja melihatnya. Kebijakan keamanan kode program kalian. Dan kualitas konfigurasi tidak ideal. Maksudmu adalah, kamu akan kalah. Jika tidak diubah, takutnya lapisan firewall pertama tidak akan bertahan lebih dari 10 detik. Lelucon, memuji kamu sedikit. Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Dalam waktu sesingkat ini, sudah bisa melihat celah firewall. Benar-benar omong kosong. Jelas, jika kamu memiliki kemampuan ini, tidak perlu dipecat. Dan meskipun itu mungkin, ini membutuhkan waktu berapa lama? Apakah kamu pikir bisa diselesaikan dalam 1 menit? Pemuda, kamu tidak mampu. Tidak berarti yang lain tidak mampu. Harus diketahui, satu gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Cukup. Saya percaya pada tim saya. Uji coba dimulai. Tuan Yang, jangan khawatir. He Zihe adalah orang yang benar-benar serius. Tenaga profesional lulusan Universitas 985. Sangat dapat diandalkan. Tidak seperti beberapa orang yang memancing sendirian. Sepertinya situasinya tidak seburuk itu. Ini Ye Feng. Tidak seajaib yang diceritakan di industri. Uji coba putaran pertama perusahaan King Cheng telah selesai. 3 menit 21 detik. Ya maaf Direktur Yang. Inilah yang Anda persiapkan dengan baik. Sistem firewall. Jika Anda tidak memberitahunya, saya mengira ini adalah jaringan perlindungan. Kalau saya boleh berkata, pada pengulangan kedua, dia juga tidak perlu mengujinya. Supaya tidak membuang waktu semua orang. Jangan begitu, Direktur Wu. Jika putaran kedua, mereka bisa bertahan lebih sedikit waktu. Lalu bagaimana kita bisa membandingkannya? Firewall di lantai 4 kita, dalam kondisi mengurangi performa. Bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit. Apalagi lebih dari 8 menit saat mengangkat. Meskipun dicoba 100 kali lagi, hasilnya tetap sama. Direktur dia, segera cari cara. Ya, maaf, Tuan Yang. Saya sudah gagal. Maka kita, King Cheng, sudah ditakdirkan untuk kalah. Pada saat itu, Paman menyatakan bahwa dia bisa mencoba. Namun, pemuda itu mengatakan bahwa arsitektur firewall sudah selesai dibangun. Bahkan jika dia punya kemampuan luar biasa, waktu yang tersisa juga tidak mengizinkannya untuk membangun sistem baru yang sepenuhnya. Namun Paman itu berkata, siapa bilang saya harus menggunakan sistem kalian? Saya punya firewall saya sendiri. Pemuda yang kuat sama sekali tidak percaya. Harus diketahui bahwa membangun satu set lengkap sistem firewall sangat kompleks. Dengan hanya dia seorang, bagaimana mungkin dia bisa sukses? Asisten juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki ratusan orang. Memakan waktu 3 tahun baru saja berhasil diselesaikan. Dan bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ratusan orang sendirian? Ya maaf Direktur Yang, menurut pendapat saya, lebih baik biarkan Supervisor He mencobanya sekali lagi. Anda bisa bertanya kepada mereka, apa hasil dari percobaan lagi? Ya maaf Direktur Yang, lebih baik, biarkan seorang kakek mencoba. Mungkin dia benar-benar semakin kuat di usia tuanya. Membalikan keadaan, bukan? Kamu Feng, apakah kamu benar-benar yakin? Dalam hal teknologi, saya sudah hidup setengah hidup, dan belum pernah kalah. Nona Yang, jika perusahaan Anda tidak memiliki cara lain, saya akan mengumumkan hasil kompetisi. Ya maaf Direktur Yang, Anda sebaiknya menyerah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anjing tua yang dipecat ini, kata-katanya benar? Percaya atau tidak adalah hak saya. Tidak ada hak bagimu untuk mengkritik. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Mendeteksi sistem firewall tingkat 1. Apakah Anda ingin menimpa? Timpakan. Mengada-ada, kamu buat paket suara, dan ingin berpura-pura menjadi pejuang masa depan. Direktur dia, Anda bilang firewall yang dirancang oleh Ye Feng memiliki beberapa lapisan perlindungan. Apakah itu bisa mengalahkan Zhao Lian? Saya juga tidak tahu. Tapi, saya mengenal seseorang. Ye Feng, bagaimanapun juga, dia juga seorang master veteran. Selain itu, dia tetap Zhao Dian guru. Ini masih untuk dibandingkan apa? Dia tidak akan kalah dari Zhao Dian. Setidaknya harus ada 4 lapis, kan? Menurutmu, semua orang secerdas Zhao Dian, seseorang bisa membangun firewall dengan 5 sistem perlindungan. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Siapa yang sedang bermimpi? Nanti kita akan tahu. Penutupan selesai. Sistem bintang melindungi keselamatanmu.
Kenapa baru 3 lapis? Kamu Feng, inilah yang kamu sebut jaminan kemenangan. Menurut saya, apapun yang dikatakan, program tingkat pemula seperti ini, kamu juga berani mengeluarkannya, terkadang terlalu banyak detail. Itu juga bukan hal yang baik. Percayalah padaku, bagaimanapun, ulat hijau tidak bisa bersembunyi di sini. Apa yang harus dilakukan? Semoga Ye Feng, ketiga dinding ini, bisa bertahan sedikit lebih lama. Apa yang sedang terjadi? Kamu Feng, baru detik pertama, dinding firewall pertama sudah ditembus. Kamu Feng, apakah kamu ingin membutuh kami di Qingcheng? Saya sudah tahu akan seperti ini. Barang lama. Sekarang, kamu sudah tahu seberapa hebat dirimu, kan? Mungkinkah itu? Apakah aku benar-benar salah mempercayai orang? Direktur Wu, ya, selamat. Sepertinya proyek kali ini akan menjadi milik perusahaan Qisheng. Terima kasih Pak Thomas. Apakah saya benar-benar salah percaya pada orang? Kalian tidak sebanding. Ini sama sekali buang-buang sumber daya sosial. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Siapa yang kalah dan menang belum tentu. Diamlah, kalau bukan karena kamu. Apakah kita akan kalah seburuk ini? Sekarang Direktur Yang dan Qingcheng, aku akan menjadi bahan tertawaan di Cloud City. Kalian harus mempertaruhkan. Bukankah? Benar-benar cari mati. Dia tetaplah guru Zhao Dian. Saya sudah bilang, berusaha sekuat tenaga dalam Tai Chi bukanlah hal yang baik. Cukup. Jangan bicara lagi. Ye Feng, hasil seperti ini sekarang. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi mulai sekarang, tolong jangan muncul di depan kami. Bukan, diam. Dia juga merupakan pakar lama. KTT teknologi kali ini adalah kami, Qingcheng, yang kalah. Kemampuan tidak sebanding. Kami mengaku kalah. Tunggu, Tuan Yang. Cepat lihat. Virus telah dibersihkan selesai. Apakah akan menyerang sumbernya? Melakukan serangan puncak.